Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film Ada Cinta di SMA. Film ini pasti sudah banyak yang tahu, khususnya para komet CGR. Karena film ini menceritakan kisah cinta di sekolah SMA dengan adanya para aktor dari CGR tersebut. Ingat, video ini mengandung spoiler. Oke, nggak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Gua perkenalkan dahulu pemeran dalam film tersebut, biar gampang di dalam ceritanya. Ada Iqbal, Kiki, Aldi, Ayla, Tara, Cassandra, dan Bella. Nama-nama yang sudah gua sebutkan tadi itu yang berhubungan dengan alur film tersebut ya. Oke, Iqbal dan Aldi berada di ruang musik karena mereka sangat hobi bermain musik. Tetapi mereka selalu menguasai ruangan itu, sampai-sampai murid lain tidak bisa menggunakannya untuk kegiatan lain. Pada akhirnya mereka pun mengalah, takut diadukan ke guru. Lalu mereka menghampiri Kiki sebagai ketua OSIS di sekolah itu. Ia menyampaikan beberapa pengumuman penting berkaitan tentang pemilihan ketua OSIS yang baru. Namun Iqbal dan Ayla mempunyai sudut pandang dan pikiran yang berbeda. Ayla sangat tertarik ingin menjadi ketua OSIS, sedangkan Iqbal tidak peduli dengan urusan begituan. Iqbal hanya fokus menyalurkan hobinya saja. Bahkan Ayla sudah memiliki rencana, mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Tetapi status sosial mereka juga berbeda. Suasana keluarga Iqbal paling bahagia dan humoris walaupun hidup sederhana. Dibandingkan Ayla, hidup sebagai orang kaya, tetapi ibunya selalu sibuk dengan pekerjaannya. Sampai-sampai ia tidak ada waktu untuk anaknya. Pada malamnya, Bella memesan via ojek online. Ternyata seorang ojek online itu adalah ayahnya Kiki. Kebetulan rumah mereka juga depan-depanan. Saat itu Kiki di teras sedang mendengarkan lagu ayahnya, yang dimana pada saat itu ia masih terkenal sebagai penyanyi, tetapi kurang sukses kehadirannya di dunia musik. Ia meminta Kiki fokus sekolah saja, jangan terjun ke dunia musik agar tidak sia-sia seperti dirinya. Di hari sekolahnya, Iqbal bertemu seorang penjaga sekolah tersebut. Ia setiap hari bersekolah selalu memberikan bekal makanannya untuknya. Mungkin Iqbal tidak menyukai bekalnya itu. Saat masuk kelas seperti biasa, pada umumnya sebelum ulangan bagi mereka yang tidak belajar pasti memilih jalan pintas, yaitu membuat contekan. Begitupun Aldi dan Iqbal, bahkan tidak belajar. Mereka mempunyai rencana agar menggagalkan ujian matematika hari itu juga setelah upacara berlangsung. Saat upacara, kepala sekolah memberikan informasi tentang pemilihan ketua OSIS dengan tradisi berkampanye ala pemilihan kepala daerah. Ia berharap agar siswa dan siswinya memiliki rasa adil dan jujur. Dan benar saja, setelah upacara, Iqbal mencoba menggagalkan ujian tersebut dengan cara ngeprank seakan-akan gurunya mendapatkan hadiah uang 3 miliar agar ia pergi atau kemana gitulah biar gagal maksudnya. Namun saat beraksi tanpa sadar diamati oleh Tara dan Ayla. Bahkan akhirnya ulangan itu pun terlaksana, bahwa gurunya mengetahui bahwa telepon barusan adalah modus penipuan, jadi ia tidak memperdulikannya. Hasil usahanya jadi sia-sia. Karena kesal, Iqbal langsung menegur Ayla setelah ujian bahwa dirinya selalu ikut campur rencana dan urusannya secara pribadi. Ayla langsung ngegas, tidak terima bahwa Iqbal lah yang membuat masalah dan kegaduhan terus-menerus. Tidak sampai di sana, Iqbal tiba-tiba memutuskan untuk mendaftarkan dirinya menjadi ketua OSIS. Lalu dengan percaya diri, Iqbal menantangnya untuk membuktikan siapa yang akan menjadi ketua OSIS nantinya. Setelah pulang, Iqbal langsung menatap formulir pendaftaran itu. Ia memberitahu orang tuanya bahwa ia akan mengajukan diri sebagai ketua OSIS, tetapi malah tidak didukung dan diremehkan oleh babenya. Lantas Iqbal sakit hati atas ucapan babenya. Di sisi lain, Kiki bersama kakaknya di teras setiap malam mereka sedang menyanyikan lagu ciptaan ayahnya. Tiba ayahnya datang langsung marah-marah, melarang dan memperingatkan Kiki agar ia tidak menjadi musisi. Ia hanya diam, tidak bisa berkata apa-apa. Keesokan harinya, ia memainkan alunan musik piano di ruangan itu.
Tanpa sadar ada Aldi sedang memperhatikan kemampuannya. Ia langsung mengajak Kiki untuk join ke grup bandnya, tetapi ia menolak, beralasan sedang sibuk tidak ada waktu. Saat ingin rapat, Kiki menghampiri Bella sejenak di taman. Mereka mengobrol basa-basi, sepertinya Kiki menyukai sosok Bella ini. Dan ia mengungkapkan isi hatinya lewat sebuah lagu yang ia ciptakan sendiri sambil menyanyikan di depan teras rumahnya. Bella terkagum dengan suaranya sampai ia mengintip ke jendela untuk memperhatikannya. Karena udah gue bilang tadi, rumah mereka depan-depanan. Di paginya seperti biasa, Iqbal memberikan bekalnya. Ia meminta pendapat kepada penjaga sekolah itu tentang dirinya mengajukan diri sebagai ketua OSIS. Lantas ia berkata bahwa Iqbal sangatlah cocok karena ia mempunyai karakter sifat yang baik, pedulian dan ramah tentunya. Namun saat itu Kiki lewat menyapa mereka. Kiki memotivasi agar Iqbal menyalonkan dirinya. Karena menurut Kiki, Iqbal mempunyai potensial yang besar. Bahkan perbincangan mereka terdengar sama Aldi. Pada saat jam istirahat, lagi dan lagi Aldi terus mencoba mengajak Kiki untuk bergabung ke bandnya. Tetapi Kiki mempunyai syarat agar Aldi terus mendukung Iqbal supaya ia mencalonkan dirinya menjadi ketua OSIS sebelum ia bergabung dengan bandnya. Lantas mereka menyepakati perjanjian itu. Nyatanya Iqbal mau memulai mencalonkan dirinya atas dasar kemauannya sendiri yang bertujuan agar berubah menjadi lebih baik bagi babenya dan hidupnya. Lantas Aldi sangat jelas mendukungnya dengan sepenuh hatinya. Lalu Iqbal memberikan formulir itu kepada Kiki. Bahkan saat itu ada Tara dan Ayla juga. Mereka curiga melihatnya. Dan seperti biasanya mereka selalu bertengkar merasa paling benar. Setelah di rumah, Iqbal memberitahu kepada anggota keluarganya bahwa ia benar-benar mencalonkan dirinya menjadi ketua OSIS. Lantas babenya langsung mendoakan Iqbal agar berjalan sesuai keinginannya. Tetapi malah nyasar doanya. Bapaknya dapat bini muda. Sedangkan di pagi harinya Ayla sedang sarapan bersama ibunya. Terlihat hubungan mereka sangat renggang dan canggung. Karena saking sibuknya dengan pekerjaannya, ibunya rela meninggalkan Ayla begitu saja, yang dimana kita lihat bahwa Ayla sedang membutuhkannya saat itu. Saat sudah di sekolah, waktu upacara berlangsung, kepala sekolah memperkenalkan para calon ketua OSIS. Ada 3 kandidat yang mengajukan. Ia meminta agar para kandidat bermain secara sehat dan bersih di saat waktu kampanyenya. Lalu mereka dari masing-masing tim membuat strategi agar bisa menang. Pada keesokannya, mereka sudah mulai masing-masing tim mengkampanyekan dirinya di sekolah tersebut. Tetapi satu kandidat tersebut mengundurkan diri secara tiba-tiba. Jadinya Ayla dan Iqbal yang bersaing maju menjadi ketua OSIS. Bahkan mereka berdua berlomba-lomba mencoba mengambil hati para siswa-siswi tersebut. Tetapi hal itu sangat sulit buat Ayla karena ia mempunyai banyak musuh dan banyak yang tidak menyukainya. Tetapi bagi Iqbal sangatlah gampang karena dibantu oleh Aldi untuk mempromosikan dirinya. Setelah beberapa hari kampanye, mereka dari masing-masing kandidat memutuskan untuk mengubah rencananya lebih matang dan menargetkan. Di sisi lain, Ayla yang kita tahu bahwa mempunyai teman sekelasnya bernama Cassandra. Bahwa Cassandra ini adalah orang yang paling hits di sekolah itu, kayak cabe-cabean lah. Bahkan circle-nya pun juga banyak di sekolah itu. Nah, mereka inilah yang tidak menyukai Ayla. Tara mempunyai ide serta menuntutnya agar ia sedikit mengubah penampilannya agar Cassandra serta circle-nya itu tertarik dengan dirinya. Lalu mereka pasti akan memilihnya. Sedangkan di sisi Iqbal yang kita lihat ternyata banyak juga yang belum memilih dirinya. Kenapa? Karena Aldi membeberkan alasannya bahwa dosa Iqbal sangatlah banyak di sekolah itu. Sebab ia menjadi pelaku pembulian dan keusilan para siswa-siswinya, yang dimana membuat mereka pasti enggan memilihnya untuk menjadi ketua OSIS. Pada saat di sekolah, tepatnya di kantin tersebut, heboh melihat Ayla berubah penampilannya. Bahkan di sana ada geng Cassandra, begitupun juga Iqbal. Mereka melihatnya sampai melongo. Kebetulan itu pada malamnya nanti Cassandra ingin berpesta untuk merayakan ulang tahun ke-17-nya. Bahkan ia sukarela mengundangnya. Dan tiba saatnya pesta tersebut.
yang dihadiri para pelajar sekolahnya yang bertemakan superhero. Aldi mencoba menggoda Tara, tetapi Tara cuek, tidak memperdulikannya. Namun saat itu berbeda dengan Ayla yang datang dengan berpakaian kebaya ibu kita Kartini. Sontak menjadi pusat perhatian. Aldi malah membulinya habis-habisan. Karena malu dan sakit hati, ia memilih pergi meninggalkan pesta itu. Bahkan Iqbal juga marah atas kelakuannya. Meskipun tadinya mereka saling cekcok, Iqbal menjadi berubah dalam sekejap dengan Ayla, tiba-tiba bersikap baik dan peduli, bahkan sampai terpesona. Iqbal mengajak Ayla ke rumahnya untuk makan bareng bersama keluarganya. Mereka menyambut sangat baik di sana. Karena canggung, Ayla hanya tersenyum saja. Mirisnya, Ayla mengatakan bahwa ia sangat merindukan suasana hangat keluarganya dahulu. Ia iri seperti keluarganya Iqbal yang begitu humoris, bahagia, dan menyenangkan. Lalu setelah itu, Iqbal mengantarkan Ayla pulang dengan berjalan kaki. Mereka benar-benar berubah menjadi saling menyukai dalam hitungan jam dan saling terpesona. Yang berawal dari benci menjadi suka. Saat di pagi hari, saat Bella hendak sekolah, melihat Kiki dimarahi ayahnya karena Kiki hendak membawa gitar ke sekolah, bahwa ayahnya sangat membenci dengan musik. Kiki sangat malu dilihat Bella di saat seperti itu. Sementara itu di kelas, Tara memperingatkan Ayla agar berhati-hati dengan Iqbal, bahwa siapa tahu ada maksud tertentu di balik semuanya itu. Tetapi Ayla senyum-senyum saja, bahwa Tara tidak tahu nyatanya ia lagi kesemsem sama Iqbal. Namun di waktu kelas sedang sepi, ada seseorang ngefoto materinya Ayla tentang visi misinya. Keesokannya di sekolah, Ayla dan Iqbal berbincang serta membuat kesepakatan agar mereka tidak saling benci dan jutek. Mereka mau tetap seperti itu saja. Intinya kayak PDKT. Sedangkan Kiki mendekati Bella, ingin menjelaskan kejadian pada waktu itu. Tetapi Bella mencoba melupakan kejadiannya. Ia mendukung Kiki agar tetap memainkan musik karena ia tahu bahwa Kiki mempunyai bakat di bidang tersebut. Mereka juga saling menyukai satu sama lain nampaknya. Tiba waktunya saat mereka berdebat untuk memberikan visi misinya yang terbaik. Tetapi sebelum itu, Aldi memberikan sebuah kertas agar Iqbal membacanya nanti. Namun Ayla dan Tara terkejut saat Iqbal membacakan isi kertas itu. Terungkap busuknya Aldi karena telah membayar orang supaya memilih Iqbal, serta ia juga yang mengambil materinya pada waktu itu. Lantas Ayla marah bahkan kecewa sama Iqbal. Ternyata dugaan Tara benar bahwa Iqbal mempunyai maksud tertentu. Tetapi Iqbal terlihat bingung dan heran tidak mengerti masalahnya. Ayla menjelaskan semuanya, ia hanya terdiam tidak menyangka. Lalu Iqbal menghampiri Aldi dengan amarahnya, meminta Aldi klarifikasi, memastikan bahwa kenapa materinya Ayla diberikan kepadanya. Aldi menegaskan bahwa ia melakukan itu agar Iqbal menang. Tetapi ia tidak terima bahwa caranya Aldi salah dan sangat merugikan dirinya. Sehingga Tara mengetahui hal itu, ia menghampiri Aldi juga, memarahinya betapa tega dirinya berani melakukan itu. Meskipun begitu, menurutnya hanya ingin membantu Iqbal saja, tidak lebih. Ia lantas merasa sangat menyesal dan bersedih. Tara yang tidak enak hati langsung meminta maaf atas perkataannya itu. Tetapi tunggu dulu, Aldi malah mencari kesempatan. Namun Tara malah merespon sehingga ia kesemsem dibuatnya. Ayla langsung pulang menggunakan taksi dengan perasaan kecewanya. Setelah di sana, ia terkejut rumahnya ramai dikunjungi polisi serta para wartawan. Disinyalir ibunya terjerat kasus korupsi. Ia semakin hancur hatinya di kala itu. Ia memutuskan pergi ke rumah omanya berada di Bogor. Sementara di rumah, Iqbal sedang menatap foto mereka waktu saat masih kecil. Bahkan babenya di depan melihat berita di TV tentang penangkapan ibunya Ayla. Lantas Iqbal langsung bergegas ke rumahnya. Setelah berada di sana, Ayla ternyata tidak ada di rumah, melainkan berada di Bogor, di rumah omahnya. Namun saat berjalan pulang, ada Aldi dan Kiki sedang bertamu di depan rumahnya. Karena masih kecewa, ia meminta mereka untuk pergi segera. Tetapi Aldi langsung meminta maaf kepada Iqbal atas tindakannya dan Iqbal memaafkannya setengah hati. Keesokan harinya saat di dalam kelas, Cassandra heboh memberitahu semua orang tentang berita penangkapan ibunya Ayla.
Namun saat itu Ayla tidak masuk sekolah. Dirinya sangat senang mendengar berita itu. Sedangkan di Bogor, omanya sedang menasehatkan Ayla agar memaafkan ibunya. Karena walaupun begitu, ibunya sangat menyayangi dirinya dan sangat membutuhkan kehadiran sosok anak tersayangnya tersebut. Lalu ia pulang menemui ibunya, langsung memeluknya sangat erat. Bahkan mereka berdua saling bersalah dan meminta maaf. Ibunya memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak terjerat kasus korupsi, melainkan malah dijebak oleh oknum yang ingin menghancurkan hidup dan karirnya. Ia meminta agar anaknya mempercayai itu. Keesokannya, Ayla sudah masuk sekolah seperti biasa. Ia terlihat senang ketika melihat berita di TV bahwa ibunya berjuang melawan atas tuduhannya demi menjaga nama baik dirinya serta anak kesayangannya. Pada akhirnya itu, kuasa hukum dari ibunya memberitahu kepada para awak media bahwa dirinya terbebas dari tuduhan korupsi. Lantas melihat berita positif itu, Ayla dan omanya sangat senang bukan main. Akhirnya tiba waktunya di saat pemilihan ketua OSIS berlangsung. Para siswa-siswi saling menyerukan suaranya di dalam bilik tersebut. Lalu dibacakanlah hasil pemilihannya yang dihadiri para orang tua dari masing-masing kandidat. Alhasil kandidat yang menang adalah Ayla. Ibunya jelas sangat senang anaknya menjadi ketua OSIS. Sedangkan orang tuanya Iqbal, Bangga gua sama lu. Makasih ya, Be. Udah nggak usah sono thanksin gue. lalu Bella memberikan ucapan selamat kepada Kiki. Namun Aldi datang menyalurkan tangan mereka agar berpegangan. Bahkan pegangan itu membuat mereka serseran. Iqbal juga memberikan ucapan selamat kepada Ayla. Lagi dan lagi mereka kesemsem sampai Iqbal salting. Dan alangkah terkejutnya Iqbal ketika Ayla tiba-tiba langsung memeluknya. Sangat jelas Iqbal kegirangan bukan main. Gua yakin di bagian itu khususnya para penggemar Iqbal pasti senyum-senyum sendiri, berpikir bahwa Iqbal berpeluk dirinya atau sebaliknya. Lalu mereka semua merayakan kemenangan itu di sebuah restoran terdekat. Mereka bertiga manggung menyanyikan lagu tentang curahan isi hati mereka buat wanita yang mereka cintai. Yang dimana acara itu dihadiri oleh guru dan ayahnya Kiki. Lantas ayahnya merasa bangga melihat anaknya itu saat manggung. Ia langsung memeluknya, merasa bersalah telah melarang anaknya bermain musik. Di saat itu juga Iqbal menarik Ayla, meminta agar mereka berdansa ala-ala film. Terlihat romantis sampai mereka ingin bercumbu, tetapi malah dikacaukan oleh Aldi. Sial tuh orang. Bahkan saat itu mereka semua sudah berpasang-pasangan ternyata. Terlihat akrab dan menyenangkan tentunya. Serta film itu pun berakhir. Kalian ingin menontonnya? Silakan ditonton saja, oke? Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kita akan bertemu di next video. Bye.